Welcome to the podcast. Halo teman-teman semuanya, hari-hari ini kita menghadapi berbagai dinamika politik, baik pada tingkat global maupun pada tingkat nasional. Mungkin saatnya bagi kita untuk membicarakan berbagai masalah yang terkait dengan kehidupan kita sebagai bangsa, sekaligus sebagai warga dunia yang lebih luas, di mana terjadi dinamika yang hari-hari ini khususnya secara sangat dinamis itu bergerak terus, di mana kita juga harus menyesuaikan diri, sekaligus kita juga harus belajar dari apa yang sekarang ini sedang berkembang pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kebetulan bersama dengan kita hari ini ada tokoh-tokoh yang mungkin sudah Anda kenal, sudah sangat familiar, misalnya seorang akademisi Prof. Koni Rahakundini Bakri yang sudah kita kenal semuanya. Bersama kita juga seorang pejuang untuk lahirnya kembali sebuah negara modern di Eropa yang juga penuh dengan suka duka, dan mungkin ada berbagai pelajaran yang bisa kita tarik dari perjuangan kelahiran kembali negara itu. Sekaligus di sini ada Ibu Dewan dari Bandung, Jawa Barat, yang juga bersama kita, seorang praktisi politik yang terutama banyak perhatian kepada masyarakat di tingkat akar rumput, tidak hanya lewat kata-kata tetapi juga lewat tindakan nyata. Dan saya sendiri juga bagian dari perkawanan ini. Saya seorang sejarawan, khususnya sejarawan untuk periode Perang Dingin, kalau di Indonesia mungkin pasca proklamasi, yang juga sekarang ini akhir-akhir ini bersama dengan mereka juga aktif di dalam mempelajari non-aligned movement atau gerakan non-blok yang terutama merupakan institusionalisasi dari spirit konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Maka kami akan mengadakan diskusi agak santai, agak rileks, agak informal, menyangkut berbagai isu itu yang harapannya akan berguna tidak hanya bagi kami tetapi juga bagi Anda semua yang menyaksikan diskusi kami ini. Gitu. Nah, silakan Prof. Pani mungkin atau Ibu Engel. Kita mulai dari ini aja. Kita kan baru dari Sorbonne nih. Ya. Dari Sorbonne. Di Sorbonne itu Pak Kris kita bahas tentang bagaimana non-alignment movement itu mesti direvisit gitu. Banyak menarik kan, apalagi dalam konteks hari ini ketika Indonesia sepertinya dianggap sudah meninggalkan atau melangkah mulai meninggalkan non-alignment movement dengan bergabung di POP, ya kan? Ya. Ada sebagian orang berpikir begitu, walaupun ada juga sebagian bilang justru karena bergabung di BOP lah menjalankan non-alignment movement. Tapi before itu, sebelum kita ngomong soal lebih jauh, coba Bu Anggi, apa sih kesan Bu Anggi waktu di Sorbonne, apa yang didapat? Ya, yang pasti negara-negara di dunia ini sangat-sangat menghargai Indonesia. Karena kenapa Indonesia? Kita di sini ada presiden pertama kita Bung Karno, yang jelas-jelas bahwa Asia Afrika ini adalah visi dan misi internasional pertama yang memang menguatkan tentang perdamaian dan humanity. Di sana betapa Indonesia, spesialisnya Bandung, benar-benar sangat dihargai. Dari situlah makanya kita harus menggelorakan kembali Bandung Spirit, yang mana di Bandung pun Konferensi Asia Afrika 1955 melahirkan ada Dasar Bandung yang memang masih sangat relevan dan masih sangat diperlukan di masa-masa sekarang ini. Kalau Romo kesan di Sorbonne kemarin? Kesan saya di Sorbonne itu ada 3 ya, yang bagi saya menarik. Yang pertama adalah bahwa apa yang kita lakukan di Bandung pada tahun 1955 itu ternyata menginspirasi dunia.
khususnya negara-negara di Asia, kemudian Afrika, keduanya, tetapi kemudian juga melebar ke Amerika Latin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi di Havana pada tahun 1966, konferensi Trikontinental di Havana, Kuba itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan 11 tahun sebelumnya di Bandung itu ternyata menginspirasi orang-orang di benua lain, di belahan dunia lain, khususnya di Amerika Latin, yang kurang lebih merasakan yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga menyadari waktu di Bandung, di Sorbonne kemarin, juga nanti berkelanjutan di Le Havre, di Normandy itu, adalah bahwa Bandung dan Havana punya dua spirit yang berbeda. Bandung itu adalah saling menghargai, saling non-intervention, kemudian peaceful coexistence, ya, hidup damai, berdampingan secara damai. Kalau Havana itu lebih frontal, karena Kuba dekat sekali dengan imperialis Amerika dan sebagainya, lebih frontal. Nah, kesan saya yang ketiga kemarin adalah, ya mari kita kembali lagi ke spirit Bandung ini. Bukan Havana. Bukan Havana, gitu. Havana ya bagus untuk zamannya. Tetapi sekarang ini ketika Cold War sudah berakhir, ya mari kita kembali ke spirit Bandung, di mana sovereignty, respect for each other, collaboration, partnership itu lebih ditekankan. Di dalam istilah yang dipakai oleh Ambasador Jumala Darmansyah itu meta diplomasi. Alih-alih diplomasi lewat militer, mari kita diplomasi human to human relations, ya, ekonomi, trade, kemudian culture, arts dan sebagainya, itu education. Saya kira tiga itu yang saya tertarik dari konferensi di Sorbonne maupun di Le Havre bulan Februari yang lalu. Nah, Chris itu kan datang, Pak Chris, di Sorbonne kemarin, tapi next time you have to join ya, karena itu kan negaramu. Iya, salah satu negara. Nah, cuman gini, Chris, kita kan lagi bicara soal tadi yang disampaikan oleh Romo ya, kan menarik bahwa kita itu akan revisit Bandung Spirit, kita sebutnya, revisit Bandung Spirit. Kalau Bu Mega menyebutnya itu non-alignment movement 2.0. 2.0. Nah, aku kan tahu Chris itu sebagai pejuang lahirnya negara baru. Kita udah berteman lama, tapi aku baru tahu bahwa kamu itu sedang memperjuangkan bagaimana sebuah negara terlahir kembali dengan negara baru, terlahir kembali. Nah, dalam perspektif Chris ya, kenapa non-alignment movement itu atau pandangan Bandung Spirit itu menjadi penting untuk kamu nih sebagai pejuang lahirnya negara? Betul. Jadi sebetulnya pertama saya mau bilang yang rektor-rektor pertama, 17 rektor pertama Sorbonne itu adalah orang Skotlandia semua. Wow. Iya, sebelum reformasi. Jadi itu orang Skotlandia karena ada hubungan dekat sama Prancis ya, secara tradisional. Nah, saya kira sebetulnya saya telah pelajari kan hubungan Indonesia Afrika itu kan disertasi saya, buku saya dan lain. Jadi memang saya sangat terinspirasi oleh konferensi Asia Afrika, oleh Bandung. Nah, sekarang sebetulnya kalau kita bahas kolonialisme atau hal seperti itu, kita selalu kira itu hanya ada di Asia Afrika. Tapi sebetulnya ada juga di Eropa. Yang diakui sebagai penjajahan di Eropa, misalnya ini Irlandia. Nah, Irlandia membebaskan diri dari penjajahan Inggris. Nah, ada satu negara lain di kawasan itu yang pernah merdeka 1000 tahun. Nah, yaitu negara Skotlandia. Nah, negara Skotlandia eksistensi sebelum Inggris ini. Bendera Skotlandia paling tua di Eropa. Nah, jadi dari semua bendera Eropa paling tua benderanya Skotlandia. Yes. Okay. Nah, dan dalam konteks ini kami bisa lihat memang non-aligned movement, Bandung Spirit dan lain sangat relevan di sini. Sangat relevan di sini. Karena perjuangan Skotlandia ini untuk menjadi bebas kembali, bisa dibilang itu, karena eksistensi sekali lagi sebelum Inggris ini. Ya memang semua tanda penjajahan ada di Skotlandia ini. Contohnya? Diduduki, dianeksasi oleh Inggris. Bahasanya diganti. Oh, bahasanya diganti? Kan itu bahasa Inggris tapi identity kan. Asalnya kan kayak di Irlandia kan kita bahasa Gaelic. Betul. Sama dengan di Irlandia. Nah, kita juga punya bahasa Scots itu. Tapi mereka jadi misalnya ibu saya dulu tidak boleh pakai bahasa Scots itu. Oh, kan tidak boleh ya Pak. Kayak di Ukraina orang nggak boleh lagi berbahasa Rusia. Gitu kan? Iya, betul.
Jadi sekarang memang secara folklorik sekarang mereka membiarkan, tapi setelah mereka hapusi. Nah, memang sumber daya alam diambil. Perdagangan jadi pelabuhan-pelabuhan Skotlandia ditutupi untuk semua harus lewat London. Nah, identitas kami juga diambil. Misalnya di Indonesia, saya kesadaran karena saya tahu buku ini saat memahami tentang kesadaran kolonial ini. Nah, di Indonesia nama kami dibilang orang Inggris. Terus kedutaannya Inggris dinamakan kedutaan Inggris secara resmi. Padahal negara yang diakuinya gak ada Inggris ini. Adanya kan mestinya adanya UK. Nah, United Kingdom katanya. Nah, kenapa ini di Indonesia mereka pakai nama Inggris ini? Inggris Raya. Inggris Raya lagi, lebih parah lagi Inggris Raya. Nah, Kalau karena nggak salah Profesor siapa yang nulis buku di Pelogoro, ya Peter Carey kan menulis surat resmi kepada betul, Lewis betul. menyatakan bahwa salah penggunaan. Betul. Jadi itu saya memang waktu itu menjelaskan ke Peter dan ternyata Peter kenal sama Dubes. Dia kirim surat ke Dubes. Dubes bilang enggak. Orang Indonesia lebih memahami Inggris ini. Kami tahu itu salah, tapi lebih memahami. Nah, itu masalahnya dua. Tidak mengakui identitas warga sendiri, orang Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Ini sama misalnya, kalau kedutaan Indonesia di London namanya kedutaan Jawa, atau kedutaan Madura, atau kedutaan Sunda Empire. Gue soalnya mau laksanakan, lalu gue bikin Sunda Empire. Ya betul. Nah ini, ya terus kedua, tidak menghargai orang Indonesia juga. Kenapa kalian tidak sebut kedutaan Inggris kalau di Portugal, karena asalnya kata Inggris ini dari Inggris Portugal, atau di Perancis atau di mana, tapi di Indonesia tetap pakai kata Inggris karena mereka menganggap orang Indonesia tidak bisa memahami atau orang Indonesia tidak usah dikasih tahu yang benar. Nah itu kan kolonial juga. Nah ini jadi kami dalam perjuangan kami memang terinspirasi banget dari semangat Bandung ini dan kita mau pakai. Tapi yang paling menyakitkan mungkin bahasa ya, makanya dulu kan Bung Karno kan menetapkan kan harus satu bahasa itu. Jadi penting nggak sih? Betul. Saya juga melihat ini memang bisa dibilang ya kebijaksanaan wisdom Indonesia ini memang pakai bahasa Indonesia ini. Keren ya. Keren. Karena memang kita lihat di banyak negara di dunia itu memang mereka saling perang, padahal di Indonesia sukunya paling banyak. Iya. Tapi paling damai juga. Yang lain mungkin cuma 2-3 suku langsung mereka perang. Indonesia malah ratusan tapi tetap bisa bersatu. Nah, tapi kalau kita ngomong damai ya, kita sudah kepotong. Itu tuh nggak lepas dari Sumpah Palapa, itu nomor 1. Kita nggak harus juga revisi sampai ke Sumpah Palapa kan. Tapi betul, Soekarno tuh datang dengan Bandung Spirit itu kayaknya merubah semuanya. Romo bisa eksplor lebih jauh nggak, Romo? Bagaimana pengaruh Soekarno dengan Bandung Spirit itu mengguncang dunia waktu itu, sehingga bayangkan seorang Chris yang dari Prancis aja sekolah di sini dan mendalami sampai ke sana. Ada dua yang mungkin bisa kita garis bawahi kalau soalnya tentang Bung Karno. Yang pertama, ini ditulis dalam sebuah disertasi di Australia, kemudian saya termasuk reviewernya. Judul disertasi itu menurut saya menarik, yaitu menyebut Indonesia sebagai Republic of Microphone. Really? Ya. Okay. Why? Karena Bung Karno itu berhasil menyatukan 17.000 pulau dan ini juga. Dia civilian, tidak pakai senjata, dia pakai mikrofon. Really, aku mesti lihat kan seperti ini. Iya. Republic of Microphone. Iya, itu kekuatan orasi Soekarno dan sebagainya itu. Tapi kan bukan hanya kekuatan bicara, dia baca buku. Dia menguasai itu semua ya, dari konsep tentang nation, bangsa dan sebagainya itu. Jadi itu kekuatan imajinasi itu yang ini ya, menyatukan ribuan pulau, 17.000 pulau, 700 kelompok etnis dan linguistik dan sebagainya hanya pakai mikrofon. Di mana mikrofon waktu itu juga masih sederhana, ya belum seperti sekarang. Ya itu kekuatan Bung Karno, tetapi karena dia memang membaca dan dia mempelajari bangsanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, spirit itulah yang dia pakai di Bandung juga. Yang dulu domestically untuk menyatukan suku-suku di dunia ini, sekarang ini ya di dalam Indonesia, within Indonesia sendiri. Kemudian tahun 55 dia memakai itu untuk bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Dan ternyata it works. Ya, itu terjadi. Kalau kita bicara sejarahnya ya, sejak 55 itu gara-gara Bandung banyak kepala negara itu dalam tanda kutip positif ya,
kesetanan dengan spirit Bandung itu. Lihat Nasr. Oh iya ya, sama Abdul Nasir. Ya, bahkan yang tidak ikut ya, Kwame Nkrumah, dia nggak ikut. Oh, rumah nggak datang ya? Nggak datang karena waktu itu masih belum negara, tapi pakai observer saja. Tapi dia nggak datang. Itu pun dia menjadi gila. Apa itu kesetanan oleh spirit Bandung yang dibuka oleh Soekarno ini. Nasr tidak akan berani melakukan nasionalisme Suez tahun 56 kalau tidak ada backup dari Bandung ini. Ya, demikian juga di Ghana dan sebagainya. Tidak ada Bandung juga Tito nggak akan berani dia. Dia kan di bawah orbit Soviet ya. Betul. Dia negara Eropa, dia bukan dari Asia, bukan dari Afrika. Itu karena Bandung. Sehingga mereka Nasr, Nkrumah, kemudian Tito itu bertemu tahun 56 kalau nggak salah di Brioni, di sebuah pulau di dekat Yugoslavia. Itu yang nanti akhirnya juga mengundang Soekarno dan Nehru, 5 orang. Awal tahun 1961 kita mengadakan ini tuh. Oh bukan, September 60 mereka ketemu di PBB. PBB dulu, betul. Ya, September 60 tanggal 29. Lalu tanggal 30-nya Soekarno pidato to build the world anew. Nah, itu menginspirasi mereka akhir 60 itu untuk nanti akhirnya ketemu lagi awal 61 dan bulan September tahun 61 membentuk 6 gitu, non-aligned movement di situ. Jadi ini Soekarno ini sangat penting ya karena speech-nya, tapi speech yang berdasarkan bacaan dan experience di bawah. Betul. Menurut saya begitu, Prof. Nah, jadi gimana, Chris? Kamu melihatnya Indonesia dengan punya tokoh sehebat Soekarno yang bisa menginspirasi dunia. Aku pengen nanya sama kamu karena kamu orang bagaimanapun kamu di luar kita ya. Apa kekhawatiran kamu kalau Indonesia meninggalkan posisi non-aligned movement? Ya memang sih karena dari perjuangannya kan Indonesia negara pertama yang deklarasi kemerdekaan dari Asia Afrika. Jadi memang Indonesia menjadi sebuah negara. Saya juga kan pindah ke Indonesia gara-gara itu juga. Saya kan terinspirasi dari dia pindah ke Indonesia gara-gara Soekarno. Iya, tapi kan terinspirasi dari memang suara Indonesia kayaknya dibutuhkan sekarang karena kita lagi lihat dunia lagi semakin kacau ya. Dan kita tahu bahwa ini akan ada reformasi. Akan ada reformasi global order, kita tahu bahwa PBB pasti akan direformasi juga. Kami lihat bahwa misalnya diplomat Singapura kayak Kishore Mahbubani atau apa minta PBB Dewan Keamanan diubah jadi 7+7+7. Jadi di situ saya melihat suara Indonesia dengan non-aligned movement ini harus memimpin reformasi ini. Masa ketinggalan dari karena global order ini mau diubah. Nah, saya bilang bahwa trigger untuk itu adalah kemerdekaan Skotlandia. Karena Inggris ini ada di Dewan Keamanan PBB ini. Dan Inggris telah bohongi dunia. Karena tadi kita bahas dekolonisasi di zaman Asia Afrika ini, dekolonisasi. PBB di tahun 50-an minta dekolonisasi Skotlandia. PBB minta dari saat ada Bung Karno dari gerakan Bung Karno ini, PBB juga minta Skotlandia didekolonisasi. Sebenarnya. Nah, tahun berapa itu? Tahun 54. Nah, Inggris itu bikin komisi namanya Royal Scottish Commission. Ini kan bikin komisi. Royal Scottish Commission. Kesimpulan dari komisi itu adalah Skotlandia telah masuk secara sukarela dalam union dengan Inggris. Dan is not a dependency, berarti tidak dijajah. Jadi Inggris secara resmi telah bilang ke PBB. Sebuah kebohongan. Inggris telah bilang ke PBB bahwa bentukan UK ini, Skotlandia, negara merdeka, telah masuk secara sukarela ke dalam Inggris saya. Ya, padahal PBB udah tahu bahwa itu bohongan karena PBB minta didaftarin sebagai koloni. Nah, jadi dari situ Indonesia harus masuk sebagai salah satu pemimpin non-aligned movement ini. Minta reformasi Dewan Keamanan atas kebohongan Inggris ini ke PBB. Oh itu kenapa kamu ada di Indonesia? Karena kamu merasa ini kalau saya simpulkan garis merahnya. Berarti Chris itu ke Indonesia yakin betul bahwa Indonesia itu bisa lead kembali non-aligned movement. Betul nggak? Betul ya? Setuju. Ya kan? Betul. Itu maksudnya. Betul. Nah jadi kalau dari saya Romo, justru kekhawatiran saya kalau orang sekarang banyak tanya, kenapa saya against sekali BOP ini kita like it or nggak suka. Orang juga mesti paham kenapa posisi saya itu gitu. Karena menurut saya kalau kita masuk ke BOP, karena ini kan board of peace yang sudah
bergeser jadi board of war. Even though namanya board office, Palestina nggak ada di situ dah. Itu reason number one. Palestinanya ada di situ. Bagaimana kita mendamaikan dunia, ya kan? Apalagi oleh sebuah board yang pemimpin Palestinanya nggak ada di sana. Itu satu. Yang kedua, anggaran yang besar. Mau dibantahkah oleh Menteri Luar Negeri bahwa kita belum setur atau tidak perlu setor atau apapun, tapi kata itu pernah muncul. Betul nggak Romo? Bahwa harus ada anggaran 17 triliun. Nah, kita bisa komparasikan dengan kebutuhan Indonesia sendiri, ya kan? 17 triliun itu beliau anggota dewan. Saya nanti sih mau ke Anggi ya. Dengan Anggi bisa lihat 17 triliun itu misalnya bisa merubah apa aja di Indonesia dong. Betul nggak Romo? Nah, itu kan beliau langsung gak rumput. Kita kan enggak. Romo kita kan lagi di awang-awang ya. Terus yang pasti juga pembentukan militer. Yang tidak di bawah perlindungan semacam PBB itu akan berbahaya buat tentara kita. Jadi yang paling terakhir dengan itu kita akhirnya seperti melangkah bergeser dari non lain, betul nggak sih? Karena ini board office sudah punya tentara loh, harus dipahami gitu. Nah sekarang saya baru mau ke Anggi. Kalau dengan 17 triliun aja, ini anggap terserah udah dibayar atau belum, kalau urusan kita lah, urusan negara, itu nggak Romo, kecuali gua gubernur Bank Indonesia. Nah apa 17 triliun yang menurut Anggi kalau di daerah itu bisa berpengaruh? Misalnya nih kalau buat aku, guru itu kan sangat underpaid ya. Nah coba silakan. Oke, dari kami sebagai jaringan-jaringan di akar rumput, wah begitu besar sekali. Itu bisa untuk menutupi biaya kesehatan se-Indonesia. Se-Indonesia. Biaya pendidikan se-Indonesia. Dan juga infrastruktur Indonesia memang sekarang masih banyak banget di daerah-daerah itu tidak tersentuh. Jadi masih banyak banget jalan-jalan bolong, dan bukan sekedar bolong kecil-kecil, tapi bolong yang bisa orang sampai tiduran ketutup air gitu. Saking dalamnya. Dan terutama yang sekarang jadi main interest kita adalah ya kesehatan dan pendidikan. Karena suatu modal untuk mencerdaskan bangsa itu adalah pendidikan. Dengan tadi Prof sampaikan, guru-guru di kita ini underpaid. Bukannya itu suatu kekhawatiran penting untuk kita. Gimanakah guru-guru bisa mengajar dengan happy kalau mereka pun tidak sejahtera? Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah lihat sampai ke pelosoknya Jawa Barat. Tapi saya banyak melihat misalnya di Indonesia Timur, Romo. Baru aja muncul kemarin itu salah satu kawan saya dari Indonesia Timur, dari Kupang. Dia tuh upload memang ternyata kita tuh masih punya sekolah yang dari bambu, Romo. Dari apa? Dari anyaman bambu kayak gitu loh. Masih ada, ya kan? Dan mereka tetap gembira pakai sekolah, pakai seragam, lusuh. Tapi mereka saya nggak tahu. Kita lagi ngomong yang Anggi tahu aja, yang Jawa Barat. Apakah masih ada sekolah yang semacam itu di tempat? Masih di Jawa Barat kita juga masih ada sekolah yang memang hanya beralaskan tanah, dan juga masih ada juga saudara-saudara kita yang untuk sekolah pun tidak punya seragam. Padahal sebetulnya kalau kita kembali ke visi misinya Bung Karno bahwa pendidikan, kesehatan itu adalah hak warga negara Indonesia. Jadi Bung Karno mengedepankan betul pendidikan dan kesehatan, bukan makan gratis. No. Dimana kita ini kan sebetulnya bisa gitu, tidak perlu membayar biaya sekolah, plus tidak perlu juga membayar biaya seragam, buku tulis. Karena seperti yang kemarin terjadi juga, kita mungkin dengar ya, ada anak sekolah yang sampai yang bunuh diri gara-gara 10.000 tidak bisa beli pensil kan? Ya makanya jadi kalau ada daerah yang Anda lihat demand untuk tadi perbaikan sekolah, perbaikan alat pendidikan. Mohon maaf aku kalau kurang gaul dengan cara pendidikan kita, anak-anak saya sekolah di British School. Di British School itu anak-anak ke sekolah cuma bawa tas kecil, backpack kecil, cuma itu pun yang paling kalau nggak mainan atau apa. Jadi bukan alat sekolah, karena semuanya di sekolah. Dari mulai buku, dari mulai apa di sekolah. Dan kalaupun dia harus makan siang di sekolah. Sudah ada. Gitu, break juga makan minum kopi sore semua di sekolah. Jadi saya tuh agak bingung sebenarnya kalau melihat tadi beberapa program yang ternyata, contoh nih, menurut Anggi apakah kalau misalnya sekolah itu agak sebentar ya, sama dari soal sekolahnya. Kayaknya mau perang. Saya sangat tertarik sama ini. Iya, maksud saya gini, kalau aku melihatnya karena melihat di diskusi seperti itu, misalnya nih kita anggap aja nih begitu 17 triliun ini, ya kan, bisa kita bagi-bagi ke tempatnya Anggi gitu. Kira-kira Anggi prefer gitu nggak? Bahwa sekolah aja yang manage makan itu, kemudian alat-alat tulis, kemudian buku semua di sekolah disiapkan sekolah. Karena menurut saya akan lebih teratur gitu nggak? Dan ya pasti sekolahnya dibenerin. What do you think? Of course, setuju banget, karena memang yang namanya pendidikan itu mereka masing-masing daerah akan lebih mengetahui keperluan masing-masingnya daripada kita di drop
belum tentu gizinya juga sesuai. Dan juga belum tentu apa yang disiapkan itu kayak beli buku sendiri, beli baju sendiri, belum tentu sesuai. Tapi kalau misalnya memang kita diberikan oleh sekolah, fasilitasi segala macam sudah terpenuhi, kita semua. Nah ini menarik loh menurut saya. Jadi gitu loh, saya tadi adalah yang Andi bilang soal Bung Karno itu ternyata mengedepankan dua hal ya, pendidikan dan kemudian kesehatan. Saya lebih tertarik ke pendidikan nih, karena saya memang backgroundnya kan pendidik ya Romo ya. Nah, jadi menurut saya ini juga akan jadi bagus nih apa yang Andi sampaikan. Mungkin kadang orang akan marah kalau bilang kita MBG itu dihilangkan, betul nggak? Karena beberapa MBG itu jalan benar. Beberapa teman saya itu menjalankan MBG yang benar, tapi hanya sepersekian persen dari yang, mohon maaf nih, dari yang banyak juga komplain jadi makanan unggas itu loh. Itu nggak bohong, jadi makanan unggas daripada sekolah keracunan anak-anaknya, dia prefer udah kasih aja ke begitu diterima. Kalau katanya nih, kalau dia bilang ada beratungnya atau ada apa, dia didatangi aparat karena nggak boleh. Jadi langsung dibungkus lagi jadikan makanan unggas. Nah itu kan jadi sayang. Jadi kalau sekarang kita bisa, kan kita mengkritik harus memberi solusi, betul nggak? Berarti salah satu solusi mungkin abis ngobrol-ngobrol ini bisa kita arahkan ke bagaimana merubah cara MBG itu dengan tadi, bukan MBG lagi mungkin namanya, tapi bagaimana anggaran mengedepankan sistem dan fasilitas, bukan sistem, fasilitas pendidikan. Artinya makannya, bukunya, buku tulisnya, bolpennya, seragamnya itu lagi. Oke. Dan lebih humanis. Lebih humanis kan? Ya, lebih humanis. Karena seperti yang Bung Karno sampaikan juga, humanity, kemanusiaan itu adalah yang terpenting juga. Jadi lebih menurut Anggi kalau disampaikan demikian lebih humanis. Nah kalau gitu nih, ini mungkin agak sedikit jauh karena kita nggak bisa ngobrol lama-lama ya Romo. Kita mesti keluar, Romo mesti kemana, saya mesti kemana. Tapi itu nanti channel berikutnya. Nah, tapi saya mau tanya gini, tahu nggak kekhawatiran aku? Kekhawatiran aku nih, Indonesia ini kan bukan cuma 17.000 yang Romo bilang, tapi dia tuh kaya raya. Banget. Iya. Nah, saya sama Romo tuh kemarin sepanjang perjalanan di Eropa dengan Anggi, itu tuh kita bicara soal micronation. Ya kan? Sebenarnya dia engage coming from apa yang kita discuss. Tapi tiba-tiba kita kepikiran micronation. Jadi bayangkan, ada negara yang cuma 10 orang bisa bikin negara. Ada negara yang satu keluarga bikin negara. Ada negara di dunia maya. Jadi dia bikin negara dia di planet mana? Tidak ada. Jadi Romo akhirnya ada anggota negaranya. Nah, walaupun ada yang nggak diakui PBB. Jadi buat saya micronation yang paling sukses itu cuma Vatikan. Artinya memang Vatikan itu unbeatable. Harus dia kepala negara dan dia kepala umat. Udah pasti jadilah negara itu sebagai negara, ya kan? Karena sumbernya jadi jelas. Nah, kekhawatiran saya nih dengan tadi satu, kalau kita cenderung seperti meninggalkan online, ya kan? Kemudian dengan kondisi-kondisi negara yang memaksakan banyak hal tapi tidak masuk ke akar rumput, ya kan? Kira-kira Chris, kamu lihat nggak Indonesia ini kemungkinan lahir Skotlandia baru tadi atau negara-negara yang pernah merdeka? Tapi kalau tadi negara merdeka, kita kalau dari kerajaan, ini kan semua kerajaan yang bergabung juga Indonesia. Loh, jangan salah Papua segala macam, kamu bisa lebih tahu dari ya coba. Ya, sebetulnya saya sudah mikir masalah separatisme ini kan. Tapi saya mau bilang pertama, kami sekarang ada hubungan baik sekali sama aktor-aktor di China dan aktor-aktor di Rusia, dan mereka tidak melihat Skotlandia sebagai separatisme sama sekali. Oh enggak? Sama sekali. Mereka melihatnya sebagai reborn. Ya, sebetulnya karena secara hukum sebetulnya teritori Skotlandia sudah ada. Sudah diakui dunia, sudah ada tim bola, sudah ada semua. Tapi memang sebuah negara yang sekarang diduduki. Itu invasi tahun berapa? 1707. 1707. Ya, jadi kami yang melahirkan Great Britain. Itu setelah itu di tahun 1801 masuknya Irlandia, jadinya UK. Jadi UK sebetulnya lahir dari kesepakatan antara dua negara berdaulat. Irlandia dulu, Skotlandia dan Inggris. Setelah itu masuknya Irlandia. Ya, jadi saya melihat ini justru untuk menjawab separatisme ini, kasus Skotlandia ini baik sekali menurut saya. Karena untuk menjadi negara merdeka memang harus penuhi kriteria banyak sekali. Banyak sekali. Nah, kalau Skotlandia penuhi semua kriteria. Oke, boleh nggak kamu sebut beberapa? Ya, pernah jadi wilayah, budaya, bangsa, semuanya di dunia kan tahu budaya Skotlandia. Betul. Whisky, ya, terus bagpipes, Prabu sendiri kan tim bagpipe juga.
terus Jangan ngomong gitu, dia anti asing. Kita dianggap jadi asing. ada kill, ada semua itu tadi punya budaya sendiri. Tahu lagu yang paling dimainin di dunia, lagu nomor 1 di dunia namanya Auld Lang Syne. Oh iya. Auld Lang Syne tulisannya dalam bahasa Scots. Oh itu bahasa Scott. Iya, itu it's a Scottish song. Really? Iya, jadi Iya. lagunya yang paling dimainin di dunia itu lagu Iya, Scottish. iya. And everybody knows the song. Oh Iya, iya, betul. Semua seluruh dunia tahu lagu. Oke, terus Terus jadi kriteria PBB adalah sebuah wilayah yang sudah diakui, kami sudah ada, sebuah bangsa yang sudah ada, dan ketiga adalah governance sudah dipegang. Nah, memang semua itu di Skotlandia dipegang oleh Inggris itu. Jadi pribumi Skotlandia diganti sama orang Inggris semua. semua. Iya, mereka kuasai semua. Sampai identitas seperti di sini, kedutaan besar Inggris. Nah, sama. Berarti Indonesia lebih bagus dong kalau dalam aspek di daerah kan, pemimpin daerah kan harus dari itu nggak sih? Kayak di Papua kan berlaku seperti itu kan Romo. Jadi ada ide tentang pemimpin daerah. Berarti itu ide yang benar ya? Jadi untuk menambah kenapa ini tidak bisa dianggap sebagai separatisme dan itu bisa menjawab ke yang benar-benar separatisme. Ya kalian situasinya beda dengan Skotlandia ini. Jadi yang benar, jadi yang negara-negara besar yang ada masalah separatisme ini bisa bilang, oh kami selalu mendukung self-determination, tapi kami mendukung kalau kasusnya udah jelas sekali. Nah, kasus Skotlandia ini sangat jelas, jadi kami mendukung, tapi kami juga mendukung, karena itu secara geopolitik sebenarnya mendukung kepentingan kami, yaitu non-aligned movement, reformasi PBB, dan lain-lain. Nah, itu yang paling penting. Jadi, karena sebuah negara diakui di dunia, kalau komunitas internasional mau. Ya, betul. Nah, saya bilang dan kami bilang ke komunitas internasional, terutama negara selatan, bahwa kemerdekaan Skotlandia itu baik buat kepentingan mereka. Kenapa? Karena itu akan membawa ke reformasi PBB. Itu akan membunuh akar penjajahan Inggris di seluruh dunia. Karena akar penjajahan Inggris, dan kami misalnya saya bisa bilang, mantan rektor Jawaharlal Nehru University Profesor Ajay Dubey mendukung kemerdekaan Skotlandia. Saya bisa bilang, dia telah izinkan saya untuk bilang ini. Nah, karena kita bisa lihat, Inggris ini tidak bisa kolonisasi dunia kalau kita mengambil Skotlandia dulu. Karena Skotlandia kasih semua serdadu ke mereka. Tapi balik lagi kalau saya tadi ke Indonesia, kamu khawatir nggak dengan misalnya ketidakpuasan ini akan melahirkan tadi ide tentang micronation atau ide tentang separatis, walaupun kamu nggak boleh sebut separatis, atau ide lahir kembali sebuah negara. Karena kalau kita tarik sejarahnya, iya kan, kita kan juga dari kerajaan-kerajaan, itu nggak Romo, itu kan. Jadi ada nggak kekhawatiran kamu sana? Kalau kemungkinan? Kalau saya sih justru enggak, karena saya lihat justru dan saya juga lihat sebagai orang Skotlandia juga sebagai orang Prancis, saya justru melihat cara mengelola keberagaman ini Indonesia jago. Jadi menurut saya ini karena juga Indonesia tidak misalnya mayoritas kan orang Jawa, ada bahasa Jawa, tapi orang Jawa memilih bahasa Indonesia ini. Ya kembali Soekarno lagi. Iya betul. Betul nggak sih? Kembali Soekarno lagi. Betul. Jadi menurut saya Indonesia adalah contoh yang baik bagaimana mengelola keberagaman ini. Jadi jangan dan yang kedua, Indonesia negara selatan yang pernah dijajah. Jadi menurut saya jangan negara barat datang dan kasih ceramah ke Indonesia. Harus balik. Indonesia kasih ceramah. Betul. Makanya sekarang Indonesia kasih banyak. Betul. Jadi ceramahnya bisa dikasih tentang kasus Skotlandia ini, Bu. Oh, oke. Tapi yang paling pasti jangan mau lu dikasih malu suruh pegang. Jangan mau lu kalau negara merdeka berdaulat. Oke, kayaknya udah kebanyakan kita ngomong. So next episode kita bahas yang lain. Tapi Romo ada menambahin sesuatu nggak Romo? Ini ternyata ya dalam sekali loh Romo. Kita dari obrolan kita yang ini kan mulai dari persahabatan aja jadi pengen ngobrol begini. Menurut Romo, saya terkejut banyak loh. Ternyata betul ya Soekarno itu apa ya? Bukan saja mengguncang dunia, bayangkan seorang Inggris jauh-jauh dari Prancis, ya kan? Dan membawa misi melahirkan kembali negaranya. Itu karena spirit yang diberikan Soekarno. Itulah hebatnya Bung Karno. Iya, ya dua hal mungkin. Itulah hebatnya Bung Karno. Tidak hanya dia pintar bicara orasi, tetapi menginspirasi. Gitu ya, bukan hanya seorang bicara lalu menjelaskan sesuatu, tapi itu menginspirasi. Yang diinspirasi oleh beliau bukan hanya orang Indonesia,
seluruh dunia. Ya 10 tahun pertama 45 sampai 55 ya orang Indonesia ya. Tetapi setelah 55 ini dunia ya, Asia, Afrika, tiba-tiba Eropa. Itu si Tito. Ya, sehingga ini menjadi gerakan global bukan hanya Asia Afrika tetapi ini. Dan pada tahun 61 itu Kuba ada wakilnya ke itu sehingga menjadi gerakan di Amerika Latin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, janganlah sukses yang sudah kita bikin ini rusak hanya gara-gara elitnya yang sekarang ini tidak memperhatikan di daerah dan lupa pada sejarah. Lupa pada sejarahnya. Itu yang paling penting ya, Romo. Lupa sejarahnya. Anak-anak yang adalah investasi pendidikan masa depan kita, tolong diperhatikan. Kalau tidak, ini contoh yang bagus yang menginspirasi Skotlandia dan sebagainya akan kacau hanya karena kita salah kelola, salah cara oleh elitnya, Iya, oleh elit. elit politiknya. Jangan sampai. Saya kira dua hal itu yang perlu kita garis bawahi. keren nih. Obrolan kita keren banget, jadi semoga kita akan selanjutnya begini, Romo ya. Silakan Romo mau tutup. Ya, baik para teman-teman, para pemirsa yang kami hormati, demikian obrolan kami berempat. Masih kurang ada bentuknya yang jelas, tetapi kurang lebih ada serpian-serpian ide yang mungkin bisa juga semoga menginspirasi Anda semua. Khususnya fakta bahwa Indonesia ini bukan bangsa yang kecil, bangsa yang besar, tidak hanya telah menginspirasi penduduk dari belasan ribu di Samrut Katulistiwa Nusantara ini, tetapi sejak tahun 55 kita juga telah menginspirasi banyak bangsa-bangsa di dunia. Maka mari kita lanjutkan inspirasi itu, mari kita menyelenggarakan perdamaian dunia, mari kita inspirasi segenap penduduk di planet biru kita ini. Terima kasih. Bye. Merdeka. Merdeka. Merdeka.